Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Shahihul Ibad halaman 171. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah yang wal maqalatu ats-tsaminatu wal 'ishrun. Wal maqalatu ats-tsaminatu wal 'ishrun, utawi iku maqalah kang nomor ats-tsaminatu, nomor 8, wal 'ishruna lan 20. Dadi maqalah yang ke-28. An Hatimil Asommi, An Hatimil Asommi rahimahullahu ta'ala. An Hatimi dan ceritaake saking Hatim rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu apa setuhune Allah, annahu qol, Imam Hatim iku dawuh, man sorofa, man utawi sapane wong, sorofa lamun iku termasuk ninggalake sapa man ila arba'atin maring papat, wajadal jannati mongko bakal nemu ing swarga. Ada barang siapa manusia yang berpaling dari 4 hal tersebut, maka dia dipastikan di sini akan wajadal jannata, akan bertemu dengan surga. Yang pertama apa? Ciri-ciri orang yang bakal bisa bertemu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aiman taroka, ai tegese wong taroka kang ninggal ing man arba'ata ing papat, wa tawajjaha lan lamun madhep ing man ila arba'atin marang papat, wajadal jannati mongko nemu sapa man al jannata ing swarga. Yang pertama apa? An-naumu, an-nauma sijine ninggal turu ila qabri, ilal qabri marang kuburan. Jadi yang pertama, barang siapa yang berpaling dari kubur, berpaling dari kubur, berpaling dari tidur untuk menuju kubur, maka dia akan bertemu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana berpaling dari tidur itu? Bi antaroka kelawan yen to ninggal ing man rohatan naumi ing kepenake turu, wa tawajjaha lan madhep ing man ila rohatihi
marang kepenake wong ing dalem kuburan. Bi'an amalin sholeh, kelawan nyento amal ing bagus di ajlihi krono arahe kuburan. Jadi orang yang pertama itu berpaling dari tidur untuk menuju kubur bukan berarti mati boten, tapi mengurangi tidur dan memperbanyak amal dan bekal untuk nanti di alam kubur. Jadi an-nauma ilal qabr itu sama halnya mengurangi tidur dan memperbanyak amal dan bekal untuk di alam kubur. Artinya mengurangi tidur itu dalam artian ya memperbanyak amal, gak ngenakno turu wae. Waktunya sholat ya sholat, waktunya wirid ya wirid, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya bermain ya bermain. Artinya harus mengurangi jam tidur kita. Kalau kita bisa mengurangi tidur kita dan memperbanyak amal ibadah kita buat bekal di alam kubur, maka insya Allah kita akan wajadal jannah, akan bertemu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang tidur itu kan enak ya, enak sekali, tapi lebih enak kita mencari bekal untuk di alam kubur. Karena sekali orang itu sudah dicabut nyawanya oleh Allah, sekali orang itu sudah dimasukkan di alam kubur, maka dia tidak akan bisa melakukan amal perbuatan sama sekali. Ya kecuali 3 hal tersebut. Orang yang beramal jariah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ya itu akan pahalanya mengalir terus. Tapi tidak boleh kita jaga itu. Tapi salah satunya kalau kita sekarang ini masih muda, ya kita perbanyak apa amal ibadah. Ayo dikurangi jam tidur kita, artinya mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Jadi menuju alam kubur itu bukan berarti sampai wis ngeduhi kuburan dhewe itu boten. Jadi an-nauma ilal qabri ya, mengurangi tidur dan memperbanyak amal bekal. Bekal itu apa? Termasuk amal perbuatan, istiqomah. Ya, istiqomah dalam apa? Dalam hal apapun. Kalau memang istiqomahnya dalam sholat, ya kita istiqomahkan dalam sholat. Kalau istiqomahnya wirid, ya boleh kita istiqomahkan. Tergantung masing-masing orang mencari bekal itu kan berbeda-beda. Ada yang bekal roti, ada yang bekal apa, tergantung pada kemampuannya masing-masing. Maka kalau kita bisa melakukan ini, ya salah satunya harus mengurangi tidur dan memperbanyak amal perbuatan untuk menuju bekal di alam kubur. Lah yang kedua apa? Ciri-ciri orang yang bakal bertemu dengan surganya Allah. Wal fahza ilal mizan, termasuk wong sing sombong ilal mizani, marang timbangan. Yang nomor 2 itu adalah orang yang berpaling dari kesombongan, keangkuhan menuju al-mizan, yaitu
bi antaroka kelawan yen to ninggalake ing man at-tawula termasuk ing kesombongan tadi ala nasi ing atase menungso bita'didi kelawan ngitung al-manaqibi termasuk keutamaane wa tawajjahalan madhep ing man ila amalil hasanati ing pira-pira kebagusan li ajli krana arahe ziyadatun lan tambahane hasanat fil mizani ing dalem timbangan. Yang kedua ini orang yang bisa dan bakal dikadang-kadang bertemu dengan surganya Allah, yaitu orang yang berpaling dari sifat sombong, sifat angkuh menuju timbangan. Artinya apa? Artinya dia harus menepis atau mengikis sikap sombong dan memperbanyak kebajikan, ya, kebajikan dan termasuk juga apa? Dalam memperbanyak timbangnya. Artinya manusia di dunia ini salah satunya tadi harus ingat bahwasanya ada mizan besok. Bahwasanya besok kita akan menemukan setelah di padang mahsyar kita akan ditimbang amal perbuatan kita. Sudah tidak bisa diceritakan lagi, begitu hebatnya. Ya, salah satunya adalah ketika orang di padang mahsyar, ya, berkerumpul berjuta-juta orang, ya, untuk menunggu untuk ditimbang oleh Allah, ya, menuju Siratal Mustaqim. Lah kalau orang itu masih mempunyai sifat sombong dan angkuh atas perbuatan-perbuatannya, maka belum tentu kesombongan itu, ya, malah bisa menutupi amal perbuatan dia selama di dunia. Terkadang sifat sombong dan angkuh itu muncul. Contoh, saya dengan orang yang lain menganggap diri saya lebih baik daripada orang lain itu, nah itu juga termasuk sifat sombong. Apalagi jelas-jelas ngelokno wong, ya pasti sombong kuater, kan seperti itu. Maka di sini jangan sampai kesombongan sampean itu bisa dan malah mengurangi timbangan amal perbuatan baik yang sudah jenengan lakukan. Kalau kita mencari pahala itu memang mudah, tapi bagaimana kita menjaga pahala itu agar tidak berkurang? Makanya, ya, misalkan kita disuruh ngirit ataupun disuruh menolong orang, disuruh ngaji, kan gampang. Mencari pahala itu sangat gampang. Akan tetapi menjaga pahala itu sulit, ya. Artinya mungkin terbesit dalam sikap jenengan ada rasa kesombongan dalam hati, nah itu bisa mengurangi pahala yang jenengan. Maka harus kita ingat bahwasanya nanti ada mizan, ada timbangan yang bisa mengukur
apa kebajikan yang bisa mengukur kebaikan-kebaikan kita selama di dunia ini. Wis kita nggak usah mikir melakukan apa terus pahalanya berapa nanti akan ditimbang oleh Allah, nggak usah. Tugas kita hanya melakukan kebaikan, urusan timbangan biar nanti Allah yang menentukan. Terkadang kita tidak tahu amalan mana yang bisa menyelamatkan kita nanti di dunia menuju akhirat. Kan kita tidak tahu amalan mana yang bakal diterima oleh Allah. Bisa jadi mungkin lantaran misalkan Mas Baim ngasih makanan kucing, mungkin dengan keikhlasan hati itu bisa mengantarkan Mas Baim ke surganya Allah. Tidak tahu, atau mungkin justru amalan-amalan yang lain. Mungkin sesekali pernah bersedekah kepada orang yang itu benar-benar kita tanpa pamrih atau mengharap imbalan. Dan mungkin juga itu bisa menjadi amal perbuatan baik yang nanti akan ditimbang lebih berat daripada mungkin sedekah yang diperlihatkan kepada orang-orang lain. Kan mungkin seperti itu. Maka sebisa mungkin kalau kita masih diberikan nafas, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, lakukanlah kebaikan terus menerus, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke intine nglakoni apik terus ya. Sebisa mungkin kita melakukan semua kebaikan-kebaikan untuk apa? Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wis angel wis ya. Yang penting dalam diri kita tidak ada sifat sombong, gak usah. Sombong ngerasa apik, sombong ngerasa awake luwih pinter, sombong ngerasa awake luwih ganteng dan sebagainya, ora usah ya. Yang penting kita tugasnya adalah memperbanyak kebaikan-kebaikan di dunia. Seperti itu aja. Warrohatu lan ing inawi termasuk ila sirati marang dalan bi antaraka kelawan ninggal ing man rohatal badani ing enake badan watawajjaha lan madhep ha ing man ilal amali marang amal yusri'u kang ngrikatake apa al umura ing termasuk amal ya ala sirati ing atase dalan ya wadhalika lan utawi mengkono-mengkono bi Israil termasuk iku sebab berikatane ijtina bil ma'asi ngetoi biro-biro maksiat. Artinya di sini berpaling apa? Berpaling dari pengangguran, nganggur menuju titian. Menuju titian itu dalam artian memperbanyak perbuatan ya. Memperbanyak perbuatan pada apa? Jalan-jalan yang baik. Artinya memperbanyak perbuatan itu gak nganggur ya. Wong nganggur itu kan gak enak. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, waktu
luang, ya lakukan sesuatu untuk apa? Memenuhi pengangguran tersebut, untuk memenuhi waktu yang luang. Nganggur kan gak enak, longo kan gak enak. Maka diisilah longak-longok itu dengan perbuatan-perbuatan yang apa? Yang bisa menambah, yang bisa memperbanyak amal perbuatan kita. Ya. Kalau diberikan kesempatan oleh Allah waktu luang, ya gunakan sebaik mungkin. Gunakan waktumu untuk selalu beribadah kepada Allah. Lah termasuk apa? Dikasih waktu luang kok tambah ijtinabil, termasuk apa? Ijtinabil ma'asi, atau maksiat bagus. Tapi di waktu luang kok tambah digunakan maksiat, wah ya beda ya. Ngikirno sing aneh-aneh. Mene piye rabi yo. Nah, gak usah mene rabi iso dhewe. Kan seperti itu. Pak Ibu yang jadi nggak usah dipikirkan hal yang seperti itu. Kalaupun kita masih diberikan waktu luang, ya gunakan waktu luang itu, entah itu untuk beribadah, entah itu untuk menambah ilmu, entah itu untuk bekerja dan sebagainya, ataupun memikirkan puasa-puasa Allah yang bisa mendekatkan diri kita lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang keempat, wasyahwata ilal jannah. Yang keempat itu termasuk dalam kategori orang yang berpaling dari syahwat menuju surga. Bi antara kasyahwat kelawan ninggalake wong ing asyahwata ing syahwat wa tawajjah lan madhep ha ing man ilal masyaqqati termasuk pira-pira payahe ibadah. Fa innal jannata mongko setuhune swarga iku khuffat iku termasuk bil makarihi kelawan perkara-perkara sing den semiti kama fil hadisi kaya barang fil hadisi kang ing dalem hadis. Jadi surga itu ya, kalau kita pengen mendapatkan surganya Allah, maka kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Memang susah payah dalam memerangi hawa nafsu kita ya, karena surga itu tidak mau ditempati oleh orang-orang yang mempunyai hawa nafsu yang tinggi. Surga itu tidak mau ditempati oleh orang-orang yang mempunyai nafsu yang tinggi. Nafsu dalam tanda kutip bukan nafsu birahi, bukan. Artinya nafsu dalam artian entah itu nafsu untuk dalam hal mungkin ingin sugih terus sampai lali dunia, mungkin keinginannya bisa jadi keinginan yang lain juga. Padahal masyaqqatil ibadah, kita harus tahu susahnya ibadah itu salah satunya adalah kita bisa memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu dari turu ya, hawa nafsu dari kesenangan-kesenangan dunia. Kok gak senang kerja, senang nganggur, ya gak boleh. Hawa nafsu dari termasuk
termasuk menyombongkan diri tadi itu, maka harus kita bersusah payah melawan hawa nafsu kita. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu, fa insyaallah ilal jannah, kita akan masuk dalam penghuni surga. Maka makalah ini salah satunya ya, ada 4 hal tadi kita bisa menuju surganya Allah. Salah satunya apa? Berpaling dari tidur untuk menuju kubur. Yang pertama. Kedua, kita berpaling dari kesombongan menuju timbangan. Yang ketiga, kita berpaling dari berpaling dari pengangguran menuju titian. Artinya harus melakukan sesuatu untuk kebaikan. Terus yang keempat, berpaling dari syahwat menuju surganya Allah. Semoga kita bisa melakukan 4 hal ini sehingga kita termasuk golongan-golongan yang nantinya salah satunya golongan orang yang berhak menuju dan menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dipaksa kita perangi tidur kita perangi kesombongan kita perangi rasa malas kita, termasuk kita perangi syahwat kita. Oke, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.